Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Istianto dan nomor induk 34010341. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari 3 perusahaan, yaitu yang pertama PT Industri Jamu dan Informasi Indomuncul Tbk atau SIDO, yang kedua PT Silom International Hospital Tbk atau SILO, yang ketiga PT Soho Global Hub Tbk atau SOHO. Saya akan memulai dari analisis kegiatan operasi menggunakan dua metode sekaligus, yaitu common size dan index number, karena keduanya saling melengkapi dalam membaca kinerja operasional perusahaan. Dengan metode common size, setiap pos laba rugi dinyatakan sebagai persentase dari penjualan, sehingga kita bisa melihat struktur masing-masing perusahaan secara proporsional. SIDO memiliki struktur biaya paling efisien, beban pokok penjualannya hanya sekitar 41-43% dari pendapatan, menghasilkan laba bruto yang sangat tinggi di kisaran 57-59%. Ini mencerminkan kekuatan merek dan daya tawar SIDO di industri jamu. Laba bersih pun meningkat dari 26,66% di 2023 menjadi 29,88% di 2024, sebuah perbaikan yang signifikan. Silong sebagai bisnis rumah sakit yang pada tenaga kerja memiliki beban pokok sekitar 60% dari beban-beban umum administrasi yang besar hingga 20-21%. Akibatnya, laba bersih Silo justru turun dari 11,14% menjadi 7,78% di 2024. Sinyal bahwa pertumbuhan biaya melampaui pertumbuhan pendapatan, sementara Sido dengan karakteristik bisnis distribusi yang marginnya tipis memiliki beban pokok tertinggi sekitar 84%, namun laba bersihnya relatif stabil di kisaran 4,5 sampai 4,6%. Gambaran ini kemudian saya perkuat dengan metode index number yang menjadikan 2023 sebagai tahun dasar untuk melihat lagi pertumbuhan di 2024. SIDO menunjukkan pertumbuhan yang ideal. Penjualan tumbuh sekitar 9,99%, namun laba sebelum pajak tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu di 23,83%. Artinya laba tumbuh lebih cepat dari pendapatan yang mencerminkan efisiensi yang nyata. Silo mencatat pertumbuhan penjualan 9,09%, namun laba sebelum pajaknya justru turun ke 81,63% dari tahun sebelumnya, mengonfirmasi tekanan biaya sudah terlihat di analisis common size. Sedangkan Soho mencatat pertumbuhan penjualan tertinggi sekitar 22,69% dan laba sebelum pajak yang juga ikut tumbuh 26,90%. Pertumbuhan ini menjanjikan, namun perlu dicermati bahwa beban pokok pun tumbuh setara, sehingga ekspansi pendapatan belum sepenuhnya diikuti perbaikan efisiensi. Dari gambaran struktur dan pertumbuhan operasional tersebut, saya kemudian menelusuri lebih dalam sebagaimana kinerja itu tercermin dalam imbal hasil bagi pemegang saham melalui analisis DuPont. SIDO kembali tampil terdepan, ROA meningkat dari 24,43% menjadi 29,72%, dan dengan financial leverage yang justru paling rendah di antara ketiganya, yaitu sekitar 1,13 kali. ROE-nya meningkat dari 28,08% menjadi 33,57%. Ini adalah kombinasi yang sangat ideal, imbal hasil tinggi tanpa harus bergantung pada utang. Silo mengalami penurunan ROA dari 19,36% menjadi 6,69% yang berdampak langsung pada ROE yang turun dari 15,50% menjadi 10,86%. Meski aset turnover-nya masih cukup baik, Solo mencatat kenaikan ROA tipis dari 7,82% menjadi 8,55% dengan aset turnover tertinggi sekitar 1,86 kali. Wajar untuk bisnis distribusi bervolume tinggi. ROE Soho naik moderat menjadi 17,04%, namun perlu dicatat bahwa ini kenaikan sebagian didorong oleh financial leverage yang sangat tinggi, mencapai hampir dua kali. Artinya imbal hasil yang terlihat menarik di Soho sebetulnya ditopang oleh struktur utang yang besar. Kondisi kas lemah di Soho ini kemudian semakin jelas ketika kita masuk ke analisis likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. SIDO tampil luar biasa, quick ratio-nya mencapai 420 di 2024, cash to current liabilities ratio 208, dan cash flow ratio 280. Angka-angka ini menunjukkan bahwa SIDO memiliki bantalan likuiditas yang sangat tebal. Silo berada di level yang lebih moderat namun masih memadai dengan quick ratio 76 dan cash flow ratio 46. Soho yang menjadi paling lemah, quick ratio hanya 102 dan current ratio
Current to asset ratio turun tajam ke 9% dan cash flow ratio negatif 4, langsung berkaitan dengan arus kas operasi negatif yang sudah dibahas. Ini berarti Soho memiliki ruang manuver yang sangat terbatas dalam menghadapi kewajiban jangka pendeknya. Untuk memahami mengapa likuiditas Soho bisa selemah itu, kita perlu melihat analisis solvabilitas, yaitu yang mengungkapkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang. Debt to equity ratio Soho mencapai 9,11 kali di tahun 2024, artinya utang lebih dari 9 kali lipat ekuitas, sementara Sido justru menurunkan DER-nya dari 1,295 jadi 1.164 dan Silo meningkat dari 2,878 menjadi 5,567 seiring berekspansi agresifnya. Yang lebih menarik adalah debt to equity ratio Sido mencatat angka negatif sebesar negatif 1.289, artinya Kasido melebihi seluruh utangnya. Ini adalah posisi net cash yang sangat jarang dimiliki perusahaan publik dan mencerminkan kekuatan finansial yang luar biasa. Sebaliknya, Soho berada di 7,554 dan Sila di 3,166. Keduanya memiliki bersih yang signifikan. Ketika perusahaan ini tidak memiliki utang jangka panjang, yang berarti seluruh pendanaan eksternalnya bersifat jangka pendek. Faktor ini justru memperketat tekanan likuiditas terutama bagi Soho yang sudah dalam posisi lemah. Net debt to equity to capital net ratio Soho mencapai 4,3, hampir seluruh struktur modal perusahaan didanai utang, sementara Sido kembali mencatat angka negatif mengonfirmasi bahwa secara struktural Sido adalah perusahaan yang paling memadai secara finansial. Dari seluruh rangkaian analisis yang telah saya paparkan mulai dari struktur operasi, profitabilitas, arus kas hingga likuiditas dan solvabilitas, tiga kesimpulan utama yang saya tarik adalah PT Sido adalah perusahaan dengan kinerja terbaik secara keseluruhan, profitabilitas, likuiditas, dan arus kas semuanya meningkat dengan struktur modal paling sehat. PT Silo mengalami tekanan kinerja di 2024, arus kas operasi masih kuat, namun profitabilitasnya dan likuiditasnya menurun akibat pembengkakan beban operasional dan leverage yang meningkat. PT Solo berada dalam kondisi yang perlu diwaspadai karena arus kas operasi negatif, likuiditas paling lemah, dan leverage sangat tinggi meskipun pertumbuhan penjualan masih positif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.